akan membuat atau mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan. Jadi ada tahapan yang harus kita kerjakan sebelum implementasi, yaitu pemodelan. Jadi kita ada yang menyebutnya desain, disebutkan nanti juga pemodelan atau disebut juga model ya. Itu sebelum masuk kepada tahapan implementasi. Apakah pemodelan? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi bentuk-bentuknya ada berapa, terus model-modelnya seperti apa, itu akan kita pelajari. Nah, ini adalah definisi dari pemodelan yang berasal dari kata dasarnya yaitu apa? Model ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini definisinya ya. Nah, ini. Model adalah abstraksi dari sesuatu yang mewakili beberapa fenomena berbentuk objek atau aktivitas. Jadi dia mewakili dari fenomena ya. Fenomena berarti sebuah kejadian. Kejadian itu berarti sama dengan fakta ya. Jadi kejadian itu nanti akan kita modelkan ya atau akan kita gambarkan berbentuk objek atau sebuah aktivitas ya. Kembali lagi kalau kita berbicara tentang objek, kita harus paham dulu definisi dari objek itu apa sih sebenarnya. Nah, objek itu kan dia memiliki atribut, bentuknya bisa manusia, bisa konsep, bisa benda. Nah, contoh kalau objeknya manusia, ada dosen, ada mahasiswa. Dosen punya atribut seperti nomor induk dosen, nama, alamat, nomor handphone kan itu ya. Nah, itu dosen bisa dikatakan objek. Begitu juga mahasiswa. Mahasiswa itu bisa dikatakan objek yang berasal dari manusia. Nah, atributnya apa? Ya, kayak NIM, nama, alamat itu adalah atribut dari objek mahasiswa ya. Atau objek itu adalah sebuah entitas kita sebutnya. Entitas itu apa? Yang objek yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh kayak tadi, mahasiswa dikatakan juga entitas. Kenapa? Mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu bisa dibedakan. Apa yang membedakan? Nomor induk mahasiswanya ya. Nah, itu ya. Jadi abstraksi dari sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa fenomena ya. Fenomena itu bisa sebuah peristiwa atau kejadian yang nanti kita modelkan ya. Fenomena dapat berupa entity. Entity tadi kan berupa sebuah objek ya. Objek itu bisa berupa entity atau entitas. Jika fenomena itu berupa instansi, maka instansi sebagai entitinya. Atau juga jika fenomena itu sebagai event, maka event itu adalah entitinya. Jadi fenomena itu adalah juga bisa sebuah kejadian atau sebuah peristiwa ya. Nah, bisa saja peristiwa itu nanti kita katakan itu adalah entitas atau entity. Misal, mahasiswa akan melakukan ujian, ya, ujian misalnya UTS atau UHS. Nah, UTS itu adalah sebuah event. Berarti di situ nanti ada kode mata kuliah, terus ada kode ujian, ada kode ruangan. Nah, itu bisa dibuat dalam satu entitas ya. Atau itu dikatakan sebuah objek nantinya. Terus, model merupakan alat yang terkenal dalam bisnis. Pembuatan model merupakan inovasi yang baru dan digunakan sebagai alat pemecahan masalah. Jadi, tidak selalu ketika kita membuat itu harus selalu dalam bentuk fisik. Bisa saja kita juga memberikan contoh atau memberikan penjelasan kepada orang lain itu dalam bentuk modelnya dulu ya. Nah, itu ya. Tujuannya apa kita buat model? Itu untuk pemecahan masalah. Jadi ingin menjelaskan kepada orang lain, ini loh pemodelannya. Karena nanti masalah, nah itu ya yang kita dapatkan nih, misalnya apa? Masalah, ya, nih masalah itu bisa dimodelkan nanti. Nah, ini ya. Jadi masalah itu bisa dimodelkan. Ya. Jadi biar lebih mudah, masalah itu memang harus dimodelkan seperti apa.
Contoh model-model nanti yang akan kita pelajari. Salah satunya yaitu model matematika ya. Analogi model dalam dunia fashion contohnya ya. Model fashion adalah abstraksi seorang dalam memandangnya yang menempatkan dirinya dalam model itu. Sedangkan calon pembeli disebut entity. Ya, contoh customer atau pelanggan itu kita sebut entitas. Contoh kalau dalam dunia fashion ya, baju itu digunakan oleh model. Nah, bajunya digunakan oleh model ya. Jadi abstraksinya adalah seseorang dalam memandangnya menempatkan dirinya dalam model itu. Jadi kita melihat baju itu digunakan oleh modelnya. Ya. Jadi event ya kayak tadi ya kegiatan atau peristiwa dan mungkin yang sering kita gunakan nanti adalah permasalahan. Permasalahan itu bisa kita modelkan. Memang harus kita modelkan ya agar mudah dalam penyelesaian ya. Terus di sini, nah di sini ada 4 jenis model ya yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah model fisik, 2 model naratif, 3 model grafis, yang keempat adalah model matematis. Ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari eh, ini model model fisik ya. Nah, ini. Model fisik adalah penggambaran 3 dimensi dari kesatuannya. Wujud dari model biasanya lebih kecil dari objeknya. Model fisik dapat membantu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh sesuatu yang nyata. Dari keempat dasar model di atas, model fisik merupakan model yang memiliki nilai penggunaannya paling sedikit bagi manajer bisnis. Ya. Jadi model fisik itu kita memberikan contoh dalam bentuk benda atau dalam bentuk fisik yang bisa dipegang. Contoh, kalau Anda pergi atau ingin membeli sebuah handphone ya, masuk ke counter atau ke gerai lah gitu ya. Kita lihat kan ya. Nah, di situ kan ada apa? Model miniatur ya. Nah, miniatur handphone yang dia pajang, ya, bukan aslinya. Berarti itu salah satu contoh adalah sebenarnya model. Ya. Model misalnya Xiaomi Redmi Note 10. Seperti apa? Ini Pak modelnya kayak gini, misalnya kasih contoh oleh si penjual. Nah, itu model fisik sebenarnya yang dicontohkan ya. Salah satunya itu. Terus misalnya apa ya? Seseorang ingin beli rumah ini apa? eh seorang ini ya, taruhlah utusan seorang presiden dia disuruh beli pesawat ya. Pesawatnya seperti apa kan belum bisa ditunjukkan aslinya ya karena masih dalam tahap pembuatan. Sehingga yang ditunjukkan apa? Modelnya. Modelnya itu bisa dipegang. Nah, model fisik itu biasanya ukurannya lebih kecil dari aslinya. Contoh ketika saya memodelkan sebuah pesawat, pasti model yang saya tunjukkan itu apa? Lebih kecil dari yang sesungguhnya atau lebih kecil dari pesawat aslinya gitu ya. Nah, itu. Begitu juga kalau Anda mungkin lihat handphone miniaturnya. Kalau handphone mungkin miniaturnya masih sama ya. Tapi kalau kayak pesawat, setahu saya itu eh, dia modelnya pasti lebih kecil ya dari pesawat aslinya gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau model fisik itu ya dia dimodelkan dalam bentuk fisik, bisa dipegang, bisa kita jamah istilahnya dan salah satu cirinya yaitu apa? Ketentuannya ukurannya pasti lebih kecil dari aslinya gitu ya kalau model itu. Itu adalah model fisik. Terus nah ini contoh ya tadi yang model pesawat tempur dari Aero Paper Model. Jadi ini kan model sebenarnya ya. Kalau yang aslinya pasti tidak bisa masuk dalam ruangan ya. Tapi kalau model yang seperti ini dia kan ukurannya masih bisa. Dan dia memiliki 3 dimensi. 3 dimensi di sini dia punya panjang, lebar dan tinggi ya. Yang dikatakan 3 dimensi itu dia punya ukuran panjang,
dia punya ukuran lebar, dan dia punya ukuran tinggi. Itu yang kita namakan 3 dimensi sekarang ya. Karena nanti kita mengenal ada yang 2 dimensi. 2 dimensi itu hanya dia punya panjang dan lebar. Untuk menyerupai aslinya, itu paling banyak biasanya kita menggunakan model 3 dimensi. Model 3 dimensi itu dia yang punya panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Maaf. Jadi tadi ya, model ya. Jadi model itu tadi, ini model fisik ya. Tentunya model ini bisa kita pegang, bisa kita jamah, dan ukurannya lebih kecil dari yang aslinya. Terus yang kedua, yaitu model naratif ya. Model naratif nih. Model naratif adalah sebuah jenis model yang digunakan manajer tiap hari yang jarang dianggap sebagai model adalah model naratif. Nah, model naratif itu bisa penjelasan dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk menjelaskannya dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tulisan. Kalau dalam tulisan berarti kan penjelasannya dalam bentuk perintah. Biasanya ketika seorang pimpinan menjelaskan kepada bawahan atau karyawannya, dia dalam bentuk perintah atau dalam bentuk kata-kata. Pendengar atau pembaca dapat memahami entiti dari naratif tersebut. Seperti bentuk komunikasi lisan dan tulisan adalah model naratif. Sehingga menjadikannya jenis yang paling populer. Paling populer itu maksudnya paling banyak digunakan. Nah, ya. Karena kan tidak harus membuat. Namanya kata-kata kan langsung dikeluarkan misalnya, terus langsung diketik gitu ya. Coba dulu. Oke, itu ya. Terus itu model naratif ya. Jadi yang paling banyak digunakan atau yang paling populer ya di sini. Biasanya sering digunakan oleh pimpinan ketika menjelaskan kepada karyawannya atau kepada bawahannya ya. Nah, ini contoh model naratif. Contoh ini kita belajar biasanya menggunakan use case diagram ya, atau masuk dalam bagian apa UML ya, Unified Modeling Lineage kan ada beberapa diagramnya. Bapak Salah maaf, satunya labnya belum ke belum itu. jalan ya, sebentar ya. Iya. Sebentar. Kok tadi, nah sudah jalan belum? Sudah, Pak. Oke, maaf. Model naratif tadi contohnya ini ya, use case diagram model naratif dari sebuah restoran. Jadi pelayan jadi apa ya? Use case itu kan menjelaskan tentang interaksi antara user dengan sistem ya. Atau bisa digambarkan misalnya menjelaskan eh, kebutuhan fungsional dari sistem. Misalnya sistemnya itu bisa apa saja, nanti digambarkan dalam bentuk use case. Nah ini contohnya ya, pelayan itu mencatat pesanan. Ya. Pelayan bisa mengantar pesanan. Jadi apa saja ya kebutuhan dari fungsional dari si sistemnya. Misalnya sistem bisa mencatat pesanan nantinya, terus pelayan bisa mengantar pesanan ya. Customer itu bisa pesan menu, terus pesan menu yang terdiri atas makanan ya. Pesan menu juga bisa berupa minuman. Dan customer juga bisa melakukan pembayaran dengan syarat apa? Ada include ya di sini. Berarti untuk melakukan pembayaran dia harus cetak nota terlebih dahulu baru bisa melakukan pembayaran. Nanti Anda mengenal kalau di use case itu ada include dan ada extend ya. Kalau include itu berarti syarat. Jadi untuk melakukan use case itu kita harus melakukan apa use case sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Untuk melakukan use case membayar berarti kita harus cetak nota terlebih dahulu ya.
Terus seorang koki dia bisa memasak, seorang kasir nanti terima bayaran dan cetak nota. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan model naratif. Jadi dia menggunakan apa? Kata-kata ya di sini ya. Mencatat, mengantar, eh, pesan, membayar. Nah, itu menggunakan kata-kata atau bisa juga dalam bentuk kalau seharian misalnya ngobrol itu dalam bentuk lisan ya atau dengan kata-kata. Kalau ini kan kata-kata yang dituliskan gitu ya. Nah, contoh lain yaitu apa? Pembeli ya. Pembeli kalau kita di posisi aktornya adalah seorang pembeli, berarti dia bisa mengambil perlengkapan makan ya. Yang kedua adalah mengambil makanan. Terus yang ketiga yaitu dia apa? Makan ya. Dia bisa mengambil perlengkapan makan, mengambil makanan dan makan ya. Kasir dia bisa melakukan bayar dan mencetak nota ya. Nah, ini kan include ya, ada include lagi ya. Berarti apa? Untuk mengambil makanan dia harus bayar dulu kan ya. Ada kan yang sistemnya seperti itu. Contoh misalnya di McD atau di KFC. Jadi kita harus bayar dulu baru kita bisa mendapatkan makanan. Tapi ada juga mungkin yang beda ya. Contoh di warteg ya. Kalau di warteg kan kita makan dulu baru bayar kan ya. Nah, itu. Nah, penggambarannya bisa beda nanti kalau menggambarkan seperti itu. Tergantung dari fenomena, tergantung pada event tadi ya, tergantung pada faktanya seperti apa. Jadi tidak bisa nanti kita misalnya ketika Anda skripsi seperti ini ya, ambil use case dari orang lain taruh di tugas Anda gitu ya. Nah, itu tidak bisa, harus dicek terlebih dahulu ya. Sama enggak ya kasusnya gitu. Jangan-jangan seperti tadi, kalau kita bercerita pada sebuah restoran, jangan-jangan bayar dulu baru makan kan ya. Tapi ada yang bentuknya kan makan dulu baru bayar kan gitu ya. Nah, itu penggambarnya bisa beda. Nah, karena nanti kita melibatkan ada kondisi include dan ada extend. Contoh lain ya, kasir eh, bayar dia harus mencetak nota dulu baru dia akan menerima pembayaran kan dari si pembeli gitu ya. Nah, itu. Nah, ini model naratif lainnya ya. Contoh ini kita sebut sequence diagram ya. Sequence diagram itu juga menggambarkan urutan-urutan eh, interaksi dari si aktornya dengan sistem atau ya dengan sistemnya. Tadi ya insert, input, select. Nah, ketika dia insert input, dia apa yang diinput? Misalnya data ya. Terus dia juga melakukan pilihan ya. Nah, pilihan dia kirim ya atau dia pencet tombolnya istilahnya ya. Ketika kita berhadapan dengan sebuah dispenser kan di situ ada air dingin dan ada air panas ya. Berarti kita harus menginputnya agar air itu bisa keluar. Apa yang kita input? Air dingin apa mau air panas atau yang normal gitu. Misalnya ada 3 pilihan ya. Berarti apa? Ada kondisi selection ya yang harus dikirim di situ. Contoh ketika saya kirimnya panas, berarti saya send, saya daftarkan. Sehingga nanti dispensernya itu mendeliver apa yang saya seleksi atau yang sudah kita kirim ya. Saya pencetnya panas, berarti dia keluarnya air panas gitu ya. Nah, ini juga bisa dikatakan adalah model naratif. Contoh dari sequence diagram ya. Terus yang kedua adalah model itu tadi model naratif ya. Sekarang eh, model grafis ya. Model grafis merupakan jenis model yang tetap dalam penggunanya adalah model grafis. Model grafis ini mewakili entitinya dengan abstraksi, garis, simbol, dan bentuk. Model ini sering dijumpai penjelasannya dengan bantuan model naratif. Bisa juga digabungkan tadi ya. Jadi bisa dalam bentuk tadi ya garis tadi ya kayak yang di UML, simbol atau tanda ya. Terus bentuk. Contoh kalau Anda pernah belajar flowchart. Nah, itu salah satu
dari model grafis ya. Gambar-gambarnya itu memiliki arti dan makna ya. Contoh kalau yang terminal tuh gambarnya apa? Kalau yang jajaran genjang itu maksudnya apa? Misalnya maksudnya adalah untuk input dan output. Terus untuk persegi panjang itu maksudnya apa? Misalnya untuk proses. Nah, itu harus kita garis, simbol, bentuk itu punya arti. Nah, itu kita namakan itu adalah model grafis. Model grafis dalam bisnis untuk menyampaikan informasi banyak laporan-laporan bisnis menggunakan model grafis. Nah, untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan customer atau dengan pelanggan pada kegiatan bisnis itu banyak menggunakan model grafis katanya ya. Contoh kayak tadi ya, kita bikin alur atau bikin flowchart pada sebuah kegiatan. Mungkin Anda pernah masuk instansi pemerintahan ya. Cara buat KTP, alurnya seperti apa? Dijelasin sama dia, pakai gambar misalnya. Datang ke bagian apa, mengisi form apa, terus persyaratannya apa, dikembalikan ke bagian mana. Nah, itu digambarkan biasanya dalam bentuk grafis. Kedua, misalnya Anda pernah membuat SIM. Nah, itu biasanya dimodelkan dalam bentuk grafis. Tahapan atau alur-alurnya ya. Banyak peralatan yang digunakan oleh analisis sistem maupun programmer menggunakan model grafis. Contoh model grafis yang paling umum ini, ya flowchart ya tadi. Nah, flowchart itu kan menggambarkan algoritma ya. Sedangkan algoritma sendiri definisinya apa? Urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan satu masalah. Sehingga apa? Nanti bisa digambarkan pakai flowchart. Kalau pakai flowchart berarti apa? Ya menggunakan simbol tadi. Terminal, proses, input, output, ya, decision, terus bisa dalam bentuk garis yang menunjukkan dia lanjut atau looping atau percabangan. Nah, itu bisa menggunakan garis nanti juga ya. Jadi ada simbol, ada garis. Bedanya kalau dengan model fisik, ya kalau model grafis dia kan hanya gambar. Tidak bisa dipegang atau bisa dijamah. Tapi dengan model grafis ini, orang lain dengan membacanya bisa menjadi paham, orang lain bisa menjadi tahu apa yang harus dikerjakan ya. Nah, itu bisa juga nanti digunakan sebagai alat komunikasi seorang sistem analis kepada programmer. Jadi programmer nanti mengerjakan program itu berdasarkan apa? Flowchart yang sudah dibuat oleh si sistem analisnya. Nah, itu ya. Jadi yang membuat flowchart, yang mendesain itu biasanya adalah sistem analis nanti. Setelah itu dari flowchart-flowchart yang ada, programmer akan mengerjakan atau akan membuat program. Nah, itu tugas dari programmer ya. Nah, ini flowchart ya, kita lihat ya. Jadi kita tahu flowchart itu yang pernah saya pelajari ada dua jenis. Flowchart dokumen dan ada flowchart program. Mungkin yang sering Anda pelajari adalah flowchart program ya. Nah, ini contohnya adalah flowchart dokumen nih. Contoh, flowchart pendaftaran anggota perpustakaan. Aktornya siapa saja, mendaftar, petugas, ada sistem. Ketika kita menggunakan sistem misalnya, contoh, pendaftar mulai dari pendaftar ya, dia ya simbol kayak trapesium ya, dia melengkapi formulir pendaftaran. Jadi pendaftar itu diasumsikan dia sudah punya form. Setelah melakukan melengkapi formulir pendaftaran, maka dia akan mengisi ya atau melengkapi formulir pendaftaran. Setelah diisi, maka form tadi akan dikembalikan kepada siapa? Ke petugas atau akan diserahkan kepada petugas ya. Setelah diserahkan kepada petugas, petugas akan mengintri atau memasukkan data data formulir tadi ya, ini data formulir tadi ke sistem ya, ke by system atau ke program. Sehingga nanti program akan mengecek apakah ada kekurangan data, apakah datanya tidak lengkap. Ya.
Jadi di sini ngecek dia pengecekan kelengkapan sistem. Jadi kalau kita membuat decision, perhatikan di sini selalu ada tanda tanya di dalamnya. Karena dari decision itu adalah bentuk percabangan. Dia mau kemana? Nilainya hanya ada dua, true or false. Benar atau salah, iya atau tidak. Tidak ada agak-agak iya, tidak ada agak-agak tidak. Nah itu jangan sampai salah kalau ditanya. Keluaran dari branching itu adalah dua bentuk ya, iya dan tidak. Selanjutnya, ketika datanya lengkap berarti data disimpan. Disimpan mana? Di database. Ya. Setelah simpan baru cetak kartu anggota. Ketika datanya lengkap berarti penyimpanan ya. Kartu anggota tadi diserahkan kepada siapa? Ke pendaftar. Selesai gitu ya. Oke, kita nunggu ajan duhur dulu ya. Silakan bagi yang mau minum atau apa dipersilakan. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Kedengeran suara saya? Masih? Jelas, Pak. Oke. Jadi selanjutnya kita belajar tadi terakhir mana? Tadi saya loncati. Nah ini ya. Kelihatan ya layarnya ya? Udah berubah layarnya? Pendaftaran anggota perpustakaan ya? Flowchart ya? Sama nggak layarnya yang ditampil di kalian? Sama, Pak. Oke. Jadi ini ya, ini contoh dari flowchart dokumen namanya. Ini flowchart untuk pendaftaran anggota perpustakaan. Jadi ini namanya model juga. Salah satu dari bentuk model yang kita sebut dengan model grafis. Ya, jadi dia memodelkan tapi dalam bentuk ada teks, ada simbol, ada garis ya. Nah, itu kita sebut dengan model grafis. Contoh mungkin flowchart yang lain juga bisa dikatakan itu adalah model sebenarnya. Selanjutnya adalah model matematis ya. Ini model matematisnya. Nih. Model matematis ini banyak digunakan dalam proses bisnis. Segala rumus ataupun persamaan merupakan bagian dari model matematis. Banyak model matematis yang digunakan oleh manajer bisnis dengan alasan karena lebih kompleks. Jadi, selain model naratif tadi, model matematis ini juga model yang banyak digunakan juga ya. Dan tadi ya biasanya kita memodelkan masalah dalam bentuk model matematika gitu ya. Dengan sifatnya yang kompleks tadi, kompleks itu maksudnya kita bisa melibatkan banyak pertimbangan ya di situ. Jadi bisa kita namakan kompleks lah gitu ya atau lengkap. Sehingga banyak perguruan tinggi yang menggunakan model matematis yang disederhanakan menjadi tumpuan manajer untuk menyelesaikan solusi untuk masalah yang bersifat khusus. Jadi ada bentuk masalah-masalah yang masalah umum dan masalah khusus. Yang masalah khusus itu berarti apa? Lebih spesifik lagi ya, lebih spesifik lagi bagian dari permasalahan ya. Nah itu. Jadi model matematis. Contohnya, ada contohnya di sini. Nah ini, kalau dulu belajar ini namanya apa ya? Kayak persamaan matematika ya, itu ya persamaan matematika. Jadi ada misalnya variabel-variabel yang umum atau yang sering digunakan biasanya ada X, Y, dan Z ya.
Misalnya adalah tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dari X plus Y kurang dari atau sama dengan 3. X min 3Y min 3Y itu X min 3Y dikurangi 3 ya, atau X kurang 3Y kurang 3 itu kurang dari atau sama dengan 0. Dan nilai dari X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dikasih ketentuan ya. Biasanya ini berangkat dari permasalahan. Dari permasalahan baru dibuatkan persamaan seperti ini. Ada persamaan dan pertidaksamaan biasanya dulu ya belajarnya itu. Nah, ketika nanti menggunakan X plus Y kurang dari atau sama dengan 3, X min 3Y min 3, biasanya ini bisa menggunakan cara substitusi atau eliminasi ya. Sehingga nanti didapat titik-titik atau titik koordinat pada sumbu X dan sumbu Y ini. Ya, misalnya ada berapa titik nih? 1, 2 ya. Nah, terus, nah nanti ada bagian-bagian yang menjadi apa ya? Arsiran ya, yang diarsir ya, atau disebutnya di sini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, biasanya kita mencari dulu di sini. Dari persamaan ini nanti dibuat substitusi atau eliminasi, didapat nilai X dan nilai Y-nya. Ya. Baru dimasukkan ketika ya setelah itu dimasukkan ya, ketika nilai X-nya dimasukkan, ketika diketahui nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, itu kondisi itu dimasukkan. Itu baru dibalik nanti misalnya dimasukkan lagi ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa, ya kan? Sehingga didapat gambar seperti ini nanti. Nah, dalam sumbu X, Y, nah kita sebutnya XY ya, karena dia cuma dua dimensi ya, vertikal dan horizontal kan garisnya. Titik pusatnya adalah 0, 0 ke kanan itu adalah bilangan positif. Ini untuk sumbu X. 0 ke kiri itu adalah bilangan negatif dari sumbu X. Yang ke atas itu adalah Y positif, sedangkan yang ke bawah itu adalah Y yang negatif. Nah, itu. Nah, jadi dari permasalahan dibuatkan pertidaksamaan seperti ini. Dari pertidaksamaan itu didapat gambar grafik seperti ini. Ya, sehingga nanti ketahuan himpunan penyelesaian. HP itu himpunan penyelesaiannya. Didapat dari yang ini ya, yang diarsir ini. Sehingga nanti yang diarsir itu bisa menjadi sebuah pertimbangan atau menjadi sebuah solusi dari permasalahan ya. Nah, itu pemodelan matematika. Dia menggunakan variabel, menggunakan angka, salah satu contohnya model persamaan dan pertidaksamaan yang dicontohkan ya. Contoh lain nih, misalnya himpunan penyelesaian dari 5X plus 4Y sama dengan 20, 7X plus 2Y sama dengan 14. Dicari nilainya nanti ya. Enggak, ketika nilai 5X plus 4Y sama dengan 20 didapat garis seperti ini. Nah, yang pertama di sini adalah 4,0 ya, titik A ya, misalnya saya sebut dengan titik A nih di sini ya. Nih. Nah, ini titik A ya. 4,0. X-nya sama dengan 4, Y-nya 0. Sedangkan satunya yaitu 0,5. Ya. Terus untuk yang 7X plus 2Y itu sama dengan 2,0 ya, dan 0,7. Nah, ini biasanya kita sebut dengan persimpangan nih. Ini yang dicari. Nah, ini biasanya nanti bisa menghasilkan himpunan penyelesaian atau HP ya tadi ya disebutnya. Nah, ini yang nanti akan menjadi apa ya? Jawaban atau solusi ya. Dari mana dapat nilai-nilai ini, Pak? Ini dari fenomena tadi, dari event ya. Dia dapat nilai-nilai ini ya. Terus nah, ini contoh lain ya. Kalau misalnya
apa? Kita belajar matrik ya. Bandingkan misalnya nilai 1 dengan 1 ya tidak ada perubahan ya kan sama ya. 1 dengan 2 nilainya 1/7. 1 dengan 3 1/4. 1 dengan 4 ya. Terus oke, ini adalah contoh model matematis yang lain ya. Misalnya, nah ini ya, contoh kayak gini ya. Atau contoh model matrik ya. Nah, apa sih tujuan sebenarnya kita menggunakan model tadi ya? Kita kan belajar tadi ada model apa? Naratif, ada model fisik, terus yang terakhir tadi kita belajar model matematis ya. Dibuatkan dalam bentuk persamaan dan pertidaksamaan tadi ya. Tujuan dari pengembangan model yaitu penggunaan model adalah untuk memudahkan dalam pemahaman dan untuk meramalkan sesuatu sebagai bentuk prediksi. Nah, memudahkan pemahaman. Itu tujuannya sebenarnya kita mengembangkan sebuah model atau membuat model ya. Memudahkan pemahaman biasanya dibuat model yang dibuat lebih kecil dari aslinya. Seperti peta dibuatkan peta agar mudah dipahami. Jadi model itu bisa digunakan untuk prediksi ya di sini. Sebagai ramalan atau prediksi merupakan suatu minat yang dikarenakan kegunaan model membantu pemahaman lebih sedikit dibanding kemampuannya untuk meramal. Karena manajer berhubungan dengan dampak potensial dari keputusannya pada perusahaannya. Sehingga model matematis lebih banyak membantu dalam peramalan, walaupun tidak semuanya selalu berhasil. Nah, ya ini yang penting catat dulu ya. Tujuan dari model nih, yang penting buat Anda. Ya, saya ulang, tujuan dari penggunaan model adalah untuk memudahkan dalam pemahaman dan untuk meramalkan sesuatu ya. Itu adalah tujuan dari model, memudahkan dalam pemahaman dan bisa digunakan untuk meramal atau prediksi. Terus keuntungan dari pemodelan. Kalau tadi kan kita berbicara tentang tujuan, yang pertama adalah menjadikan pemodelan sebagai pengalaman belajar. Menjadikan pemodelan sebagai pengalaman belajar dengan alasan akan banyak menemui sesuatu yang baru mengenai sistem fisik yang dipelajari. 2. Kecepatan proses simulasi memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mengevaluasi dampak batasan dalam jangka waktu yang singkat. Walaupun yang sesungguhnya belum dibuat secara legal. 3. Memberikan daya peramalan atau forecasting, mampu secara jauh dengan ke depan, bukan biaya yang lebih murah dibanding metode yang trial and error. Itu adalah kelebihan dari pemodelan ya. Oke, itu adalah contoh-contoh dari nah ini adalah kerugian atau kekurangan dari pemodelan. Yang pertama, jika Anda perhatikan di sini, sulitnya pemodelan sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak dapat menangkap semua pengaruh entity,
Sebagai contoh dalam perusahaan model yang kedua, dibutuhkan keterampilan matematis yang tinggi untuk mengembangkan model yang lebih kompleks secara pribadi. Keterampilan ini dibutuhkan juga untuk menerjemahkan output secara tepat. Jadi memang tidak mudah ya mengembangkan model itu. Makanya tantangannya atau adalah sulitnya pemodelan sistem bisnis. Dua, dibutuhkan keterampilan matematis. Itu kerugian dari pemodelan ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari pemodelan. Ya. Model statis dan model dinamis. Ya. Dua, model probabilistik dan deterministik. Ya. Model statis dan model dinamis. Ya, perbedaannya apa di sini? Model statis tidak memasukkan waktu sebagai variabel. Jadi dia mau bermain kapan, tiap hari, tiap minggu misalnya. Nah itu dia bebas karena dia tidak punya waktu. Ya. Terus yang kedua, waktu sebagai variabel. Model ini lebih berkaitan dengan situasi pada saat tertentu, seperti sebuah potret, sedangkan model dinamis memasukkan unsur waktu yang sebagai variabel dan mewakili tingkah laku, entity juga dari seperti layaknya gambar hidup ya. Yang kedua, model probabilistik dan deterministik ya. Jadi pertama tadi ada model statis dan dinamis ya. Kalau statis itu kita melihatnya tidak ada perubahan ya pada variabel-variabel yang digunakan. Kalau pada model matematika misalnya kondisinya masih sama, itu statis dan berulang-ulang. Tapi kalau dinamis, nanti akan ada situasi dipikirkan, keadaan juga dipertimbangkan. Nah, itu akan menyebabkan statis ya. Dinamis yang ini yang selalu berubah, itu kita sebutnya dengan dinamis. Yang kedua adalah model probabilistik dan deterministik. Model probabilistik dan deterministik ya. Model yang ini memiliki jangkauan peluang dari 0,00 hingga 1,00. Untuk satu yang model ini merupakan lawan dari model dinamis. Jadi probabilistik itu apa ya? Berbicara peluang ya. Misalnya ada berapa 10 angka. Untuk angka 6 munculnya itu ada berapa kali peluangnya misalnya ya. Terus ada model apa di sini optimasi dan suboptimasi. Model optimalisasi adalah model yang menentukan pemecahan terbaik dari alternatif yang ada. Sedangkan model suboptimasi merupakan model yang tidak mengidentifikasi kebutuhan akan penyelesaian terbaik, namun dikembalikan kepada manajer. Jadi alternatifnya sudah ada, cuma dioptimalisasi lagi ya, dikembangkan lagi sehingga bisa apa ya makin baik dalam penyelesaian masalah ya, dioptimalkan ya. Nah itu konsep dasar ini kita masuk pada siklus model ya. Jadi apa saja tahapan dalam pengembangan siklus model ya. Yang pertama adalah biasa ya, berangkat dari penentuan masalah. Yang kedua baru pengembangan model, yang ketiga baru pengambilan keputusan. Ya, fase penentuan masalah, fase pengembangan model, fase pengambilan
Ya, fase penentuan masalah, fase pengembangan model, dan fase pengambilan keputusan. Oke. Yang pertama tadi kan disebutkan fase penentuan masalah ya. Contoh di sini ini tahap penentuan masalah. Komunikasi masalah baru dimodelkan atau dirumuskan formulasi masalah. Baru masuk ke model. Terus yang kedua tahapannya tadi pengembangan model ya. Nah ini setelah ada model berarti penetapan sistem juga sistem dan tujuannya. Model konseptual, model komunikatif, model penguraman model, model eksperimental. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pada tahapan formulasi model. Setelah itu ya, model sudah berarti baru pengambilan keputusan ada di sini ya. Presentasi dari hasil model ditampilkan pada si pengguna sistem pendukung keputusan. Integrasi pendukung keputusan. Ya, jadi tahapannya itu ya ada 3, penentuan masalah, pengembangan model, dan apa ya tadi pengambilan keputusan. Pada sistem penunjang keputusan atau decision support system terdapat banyak macam model yang dapat digunakan ya untuk membantu memberikan dukungan keputusan. Itu tahapan-tahapan dari pemodelan. Nah, sebelumnya minggu kemarin, minggu 2 atau minggu pertama, kalau tidak salah saya sempat singgung perkembangan dari sistem penunjang keputusan itu saat ini ada yang namanya sebutan Group Decision Support System atau sistem penunjang keputusan grup ya. Nah, di sini dalam sistem penunjang keputusan kelompok ya pertama ada perannya siapa? Ada peran user atau manajer. Telah menjadi kenyataan bahwa jarang sekali memecahkan masalah secara sendiri. Biasanya melibatkan orang lain dalam menentukan penyebab masalah atau mengevaluasi pemecahan. Jadi itu kalau dalam instansi atau dalam kantor ya. Terus Group Decision Support System sebagai kombinasi dari komputer, komunikasi, dan teknologi keputusan yang digunakan untuk menemukan dengan teknologi keputusan digunakan untuk menemukan, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam pertemuan kelompok. Jadi permasalahannya dari kelompok, penyelesaiannya untuk di kelompok ya nanti outputnya. Nah itu yang dikatakan ini ya Group Decision Support System ya. Tujuan dari Group Decision Support System untuk pertukaran ide, opini, dan preferensi dalam kelompok yang saling membutuhkan. Walaupun sering menemukan hambatan, pada intinya saling memberikan kontribusi, pendefinisian, dan mengidentifikasikan masalah lebih baik. Nah, itu untuk GDSS. Setting atau pengaturan lingkungan GDSS ya. Nah, biasanya kalau yang apa ya, kan ada ruang ini ya, kapasitas peserta ya. Kalau pesertanya biasanya sedikit, itu cukup di ruangan yang kecil sudah masuk ya. Tapi ada juga yang pesertanya agak banyak. Berarti kita harus menggunakan ruangan yang lebih besar misalnya itu. Dalam grup misalnya small, large ya. Jadi kelompok-kelompok itu dia berdiskusi bersama menghasilkan satu keputusan legislatif ya misalnya ya, terus
media yang digunakan misalnya jaringan komputer ya. Jadi dia diskusinya misalnya menggunakan Zoom ya, online gitu ya. Jadi antar satu lokasi ke lokasi yang lain dia Zoom ya. Karena saya lihat menteri apa? Menteri yang saat ini misalnya yang banyak masalah ya seperti Menteri Perdagangan. Nah, itu biasanya nanti berkumpul jadi satu mendiskusikan ya. Nah, kalau banyak, nah itu tidak cukup satu ruangan yang kecil. Nah, medianya apa? Media yang digunakan misalnya jaringan online ya, atau jaringan internet. Nah, itu juga perlu dipikirkan ya. Nah, ini setting lingkungan dari group decision support system. Komponen dari sistem penunjang keputusan yang pertama adalah disebutkan di sini manajemen basis data ya. Nih ya, subsistem manajemen basis data. Nah, ini yang pertama. Komponen dari sistem penunjang keputusan, saya harus punya basis data. Basis data apa di sini ya? Tempat atau media yang nanti bisa menyimpan data kita. Kita bisa menambah, kita bisa mengubah, menghapus tentunya ya. Memiliki kemampuan sebagai berikut, mengkombinasikan berbagai variasi data, menambahkan sumber data secara cepat, menggambarkan struktur data logikal sesuai pengertian pemakai, menangani data secara personil, mengelola berbagai variasi data. 2. Subsistem manajemen basis model. Kemampuannya adalah menciptakan model-model baru secara Nah, ini untuk yang manajemen basis model yaitu dia menciptakan model-model baru secara cepat dan mudah. Mengakses dan mengintegrasikan model-model keputusan. Yang ketiga, mengelola basis model dengan fungsi manajemen yang analog dan manajemen data database ya. Terus nah, ini jadi subsistem perangkat lunak dialog. Jadi kita apa ya berkomunikasi dengan sistem, tapi tidak berbicara ya sistemnya. Misalnya kita bisa menggunakan beberapa ya, di sini kita bisa menggunakan aplikasi atau perangkat lunak, kita bisa menggunakan terminal kayak command prompt. Kalau di Windows ya, kalau yang pakai Mac dia bisa menggunakan terminal yang namanya. Terus ada user atau pengguna ya. Subsistem ini dibagi menjadi 3 bagian, ada yang bahasa aksi, meliputi apa yang digunakan oleh pemakai dalam bentuk komunikasi dengan sistem. Jadi bisa ada input device ya. Ada input device di sini. Ya, contoh input device itu seperti keyboard ya. Terus mouse. Nah, itu aksi ya. Bahasa tampilan meliputi yang harus diketahui oleh para pemakai yaitu ya output device contohnya ya kayak layar monitor, printer dan dia bisa mencetak ya, bisa ngasih output. Yang ketiga yaitu basis pengetahuan, meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai agar pemakaian sistem basis efektif. Contoh manual book atau help ya ketika dia ada di aplikasi. Manual book itu cara pemakaian ya. Misalnya ketika Anda beli handphone baru, pasti di dalam itu ada cara aturan menggunakan atau manual book ya. Atau yang kita sebut dengan kartu referensi juga. Tapi yang umum itu biasanya manual book ya. Jadi bagaimana cara mengoperasikan.
Ini adalah contoh kasus penentuan strategi pengembangan industri kecil menengah ya, kalau saya sebutnya ya IKM, berbasis pertanian. Menggunakan pertanian ya berbasisnya. Ada data, ada model ya. Misalnya datanya adalah ada yang di sub tadi ya, sistem manajemen basis data, terdiri atas data komoditas hortikultura, data produk agroindustri, data potensi lokasi agroindustri, data produksi dan konsumsi, data pertumbuhan penduduk, data biaya agroindustri, data strategi pengembangan agroindustri hortikultura. Sedangkan pada bagian model, yaitu ada submodel pemilihan komoditas unggulan, submodel pemilihan produk unggulan, submodel lokasi agro. Terus tadi ya ada data produk agroindustri, ada potensi lokasi. Nah, Anda bisa lihatlah di sini ya. Terus pada bagian model ada submodel pemilihan, submodel lokasi, submodel perkiraan, submodel kelayakan. Nah, data dan model dijadikan satu, yaitu menjadi sistem pengolahan terpusat. Nanti apa ya? Ada antarmuka ya atau dialog di sini namanya sistem manajemen dialog. Ya, bisa dalam bentuk antarmuka kepada siapa yang menggunakan sistem. Ya. Nah, ini adalah metodologi atau cara ya yang digunakan. Misalnya metode pendekatan sistem, analisis kebutuhan, formulasi permasalahan, identifikasi sistem. Mulai dari pemilihan komoditas unggulan, ya. Pemilihan produk unggulan, lokasi agroindustri, ketersediaan bahan baku, kelayakan ekonomi agroindustri, strategi pengembangan agroindustri hortikultura. Nah, metode-metode yang bisa digunakan ya, ini ya yang di sebelah kanan ya. Jadi pendekatannya. Contoh kayak AHP ya. Setahu saya AHP itu bisa menyelesaikan permasalahan kemarin ya. Dia punya kriteria, dia punya alternatif ya. Sistem pakar. Nah, untuk yang lokasi agroindustri itu bisa diselesaikan pencarian lokasi agroindustri itu menggunakan sistem pakar. Sedangkan untuk pengembangan ketersediaan bahan baku, dia bisa menggunakan regresi linier. Untuk kelayakan ekonomi agroindustri, ya, bisa kelayakan ekonomi agroindustri, ya. Nah, itu bisa diselesaikan pakai B or C ratio, net present value, ERR, PBP, AHP, dan sistem pakar ya. Nah, ini yang banyak biasanya metode yang dipakai itu adalah AHP, ya. Terus ada sistem pakar juga ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah permasalahan yang mau diselesaikan, sebelah kanan ini adalah metode yang akan digunakan untuk penyelesaiannya ya, atau pendekatannya lah gitu ya. Kita sebut seperti itu. Oke, itu materi Anda pada hari ini. Mungkin ada yang mau dibahas atau yang mau didiskusikan. Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ketika kita ingin memutuskan suatu masalah, apakah kita harus menggunakan 4 model tersebut yang tadi, Pak? Pilih salah satu, jangan empat-empatnya. Kalau Kalau dipilih 4-4-nya, Pak, boleh-boleh aja, asalkan apa ya? Efisien nggak ya menggunakan empat-empatnya kamu gitu ya. Misalnya kita kan dalam menyelesaikan sebuah masalah itu kita punya keterbatasan waktu ya, benar nggak? iya, Pak. Nah, ketika kita mau menggunakan empat-empatnya, bisa nggak waktunya itu mencukupi kamu? Selama kamu tidak ada masalah sih fine-fine aja menurut saya, oke-oke aja gitu ya. Tapi dilihat lagi
tidak semua permasalahan itu bisa dimodelkan dengan empat-empatnya. Ya, contoh kalau tadi ya kayak permasalahan yang bisa dirumuskan menggunakan matematika. Nah, dia sebenarnya tidak butuh model fisik kan. Misal, saya ingin penjualannya itu keuntungannya sekian pada bulan ini. Kedua, tujuan saya itu ya, berarti variabel-variabel apa yang harus saya perhatikan. Nah, itu bisa menggunakan rumus matematika kan tadi formula. Tidak menggunakan model fisik. Kalau model fisik gimana saya mau menceritakan keuntungan? Gak bisa kan difisikan gitu, gak bisa digambarkan secara fisik kan ya. Nah, itu dilihat lagi pada permasalahan. Kalau misalnya saya ingin ketemu customer atau pelanggan, saya bisa buat pesawat misalnya. Saya ingin menggambarkan seperti ini loh pesawatnya nanti yang akan kita buat. Saya harus menggunakan model apa? Dari 4 tadi. Model matematika tepat? Apa model fisik? Apa model naratif? Apa? Model fisik, Pak. Model fisik tetap ya kan? Nah, Iya. kembali lagi pada permasalahan. Dilihat lagi permasalahannya apa kan? Contoh kayak tadi kata saya. Orang menjual handphone. Tidak mungkin dia taruh semua di etalasenya itu adalah handphone aslinya karena takut terjadi kehilangan atau apa. Ditaruhlah yang model miniatur. Saya ingin misalnya saya pembeli, saya cari yang modelnya seperti ini loh Mbak. Layarnya 6,5 in, tebalnya seperti ini. Terus apa? Dia punya Type C. Nah, kira-kira mau dimodelkan pakai apa? Mau dijawab pakai pemodelan apa? Pertanyaan si pembeli tadi. Kalau kalian si penjualnya. Fisik, Pak. Fisik, ya kan? Iya. Bisa nggak pakai formula matematika 2x plus 3y? Kan nggak terjawab gitu ya. Nah, dan ada juga itu biasanya kalau permasalahan yang melibatkan banyak kriteria, itu baru kita pakai model tadi, model matematika ya, misalnya. Nah, itu jawaban saya ya selama pengalaman saya. Karena kita lihat lagi permasalahannya itu pendekatannya enaknya pakai model apa nih? Kalau misalnya saya ingin mencontohkan secara fisik, berarti ya pakai model fisik, tidak pakai model matematika dan naratif. Tapi kalau misalnya, oh ini harus digambarkan. Misal, saya ingin menggambarkan flowchart. Nah, biar programmernya mudah membuat programnya, berarti saya harus menggambarkan flowchartnya dulu. Nah, nggak mungkin dia langsung bikin programnya ya. Oke, bagus pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Terima kasih, Pak. Ya, kembali lagi pada permasalahan ya. Siapa? Muhammad Adi ya. Iya, Pak. Jadi kadang menurut saya tidak bisa semua empat-empatnya kita pakai. Karena tadi ya, apakah dia memang kita lihat, oh harus dimodelkan nih. Kita harus tahu dulu, oh model fisik itu karakternya kayak gini. Oh model fisik itu ada bendanya, bisa dipegang. Memang dia tidak semua kita menggunakan itu. Karena apa? Butuh biaya untuk buat itu kan. Kita bikin model itu butuh biaya sebenarnya. Untuk yang fisik ya. Kayak tadi kan, pesawat terbang. Kita mau bikin modelnya dulu kan. Nah itu kan biaya kan, ada biaya gitu. Tapi menurut saya model fisik itu paling nyata gitu ya. Karena kan kelihatan, oh kayak gitu nanti modelnya gitu ya. Nah itu. Terus kalau yang model apa tadi? Naratif ya, kata-kata lah, itu umum lah. Terus yang model apa tadi? Ada 4 kan tadi ya. Matematika udah saya bahas tadi. Terus, nah ini grafis, ya, gambar lah gitu ya. Ketika saya mau beli rumah, berarti saya suka ditawari apa? Gambarnya dulu kan. Pak, nanti itu modelnya kayak gini loh, Pak. Tipenya kayak gini, ini gambarnya, Pak. Nah, itu model grafis kan ya. Tidak bisa diselesaikan pakai model matematika tadi gitu ya. Jadi memang kembali lagi pada permasalahan saya rasa ya. Jadi permasalahannya itu bisa dijawab pakai apa. Sebelum menjawab apa, berarti kita tahu dulu, oh model fisik tuh kayak gini, model naratif tuh kayak gini,
model matematika kayak gini loh. Baru nanti kita bisa, ketika kita punya permasalahan, kita bisa menyelesaikan menggunakan model. Ya gitu. Nah, harus tahu dulu konsep dari keempat model ini, ciri-cirinya, cara kerjanya, cara membuatnya, ya. Itu saran saya sih seperti itu. Oke, itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita coba bahas ya pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk menyederhanakan suatu gambaran pemikiran abstrak yang begitu kompleks dalam bentuk mapping atau pemetaan menjadi bentuk yang sederhana dapat dituangkan ke berupa apa? Ada yang tahu? Tadi kita bahas nih. Modeling, Pak. Modeling. Oke. Jadi untuk menyederhanakan kan gitu ya. Kita ingin menyederhanakan permasalahan. Terus yang kedua, ingin menyampaikan sesuatu, bentuk jelasnya seperti apa kepada orang, itu kita pakai pemodelan atau pemodeling. Yang kedua, berikut ini yang merupakan bentuk model yang sering digunakan secara umum dalam penyajian suatu fenomena apa? Naratif. Naratif ya, yang umum ya. Tadi untuk sebuah fenomena ya, untuk sebuah kejadian. Terus model yang banyak diterapkan dalam menjelaskan suatu fenomena untuk menyampaikan suatu informasi di kalangan level manager adalah apa? Tadi, hati-hati ya, ada naratif dan grafis di sini. Apa? Apa naratif, apa grafis? Apa matematis? Kalau informasi kayaknya masih naratif, Pak. Mana? Masih naratif ya. Model yang banyak diterapkan dalam menjelaskan suatu fenomena ya. Masih kita sebutnya menyampaikan suatu informasi ya. Oke, naratif ya masih. Penyampaian suatu informasi kepada halayak dalam bentuk kelas diagram, use case diagram, activity diagram merupakan bentuk model apa tadi? Fisik bukan ya? Model Berarti naratif, sebenarnya Pak. naratif masih. Pak. Nah, hati-hati ya, Grafis. jangan sampai Bisa. ambigu sama grafis loh. Oke, terus pengidentifikasian masalah dalam GDSS dalam member proximately untuk skala besar tadi dan tersebar menggunakan cara apa? Oh, yang itu Pak, komputer mediate yang di kalau nggak salah Ya, sih. komputer mediate berarti dia conference ya, berarti sudah ya kayak sekarang misalnya ya pakai Iya. Zoom, sudah pakai jaringan internet gitu ya. Nah, itu kalau yang skala besar. Tapi kalau skala kecil, grup decision-nya itu biasanya dalam satu ruangan cukup sudah ya. Decision room nih udah cukup atau meeting room gitu ya. Kalaupun dia akan menggunakan komputer, biasanya lokal area saja udah cukup gitu ya. Kan lokal area itu hanya cukup satu ruangan saja gitu ya. Masuk nggak materi kita nih tadi? Memandang SPK merupakan kemajuan secara revolusioner dari sistem informasi manajemen dan pengolahan data elektronik. Ada nggak di materi kalian? Tadi Nggak ada kayaknya tadi nggak ya? dibahas deh Pak. Dibahas kelebihannya soalnya. Iya. Bentar. Ini kayak nggak dibahas 6 sama 7 ya. Kalau 8 mungkin masih masuk nih ya. Subsistem manajemen basis data. Kecuali Mungkin ini Pak yang katanya menciptakan model-model baru tuh. yang mana?
Yang C nomor 8 maksud saya. 8. Iya. Kecuali loh, kecuali. Oh, kecuali. Kecuali manajemen basis data. Dia mengumpulkan ya, mengoleksi data. Kalau C benar, kalau C ya, sama B benar. Coba dilihat tadi manajemen basis data. C deh Pak B. Hah? C kecuali. Kecuali ya, C. Iya. Benar ya? Nanti Pak. saya cek deh. Benar C. Iya. Kalau menciptakan model kan masuknya substansi manajemen basis model. Terus Bennett mendefinisikan komponen dari sistem perangkat lunak. Dialog apa? Yang tadi ya? Komunikasi apa nih? Bennett. C kan Pak, pemakai. Makai. Terus meliputi apa yang dapat digunakan oleh pemakai dalam berkomunikasi dengan sistem. Bahasa terminal kayaknya, Pak. Bahasa terminal. Bahasa memang tadi ya, setahu saya ada bahasa aksi. Ada bahasa aksi sama bahasa terminal. Oke, yang berkomunikasi ya, sistemnya. Bahasa terminal. Bahasa aksinya Pak. Ada dua, makanya nih, bahasa aksi apa bahasa terminal. Oh iya. Dua nih. Yang mana yang paling benar? Bahasa aksi nih Pak. Bahasa aksi tadi kan contohnya apa saja? Keyboard gitu ya. Panel. Panel sama joystick. Panel apa? Satunya lagi? Joystick, Pak. Ya, itu inputan kan. Iya. Pemakai dalam berkomunikasi dengan sistem. Iya, saya lebih cenderung ini sih, aksi ya. Bahasa aksi ya. Kalau yang terminal itu contohnya tadi contohnya itu command prompt ya tadi yang saya contohkan. Command prompt kalau di Windows. Itu bahasa terminal. Oke, itu untuk hari ini kita udah bahas. Saya stop.